Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Septiana dengan NIM 0520000905. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data ya dari Prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita ke video tugasnya. Oke, untuk yang soal nomor 1 di sini untuk soalnya kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search, dan kita menggunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1 sampai A8. Dan kita buat dulu saja untuk codingnya. Oke teman-teman, jika sudah berhasil, maka jika kita run akan hasilnya menjadi seperti ini untuk yang soal nomor 1. Dan jika kita masukkan node-nya, misalnya contohnya A7, maka hasilnya akan seperti ini ya. Node A7 ditemukan. Dan coba ya, kita coba yang lain. Kita coba ke A8 misal. A8 enter. Nah, pas ini juga akan ditemukan juga ya, karena angkanya dari A1 sampai A8 kita buat tadi ya. Coba kalau kita run lagi, kita mulai dari yang A10 contoh. Nah, maka dia bacanya akan tidak ditemukan ya teman-teman, karena tidak ada dalam database yang kita buat ya, karena kita hanya buat sampai A1 sampai A8. Nah, jadi dia bacaan tidak ditemukan bagian sini. Dan jika ini untuk yang sistem out tadi signal. Dan oke, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2 ini sebenarnya sama saja, cuma dia beda algoritma ya. Yang soal nomor 1 dia menggunakan DFS dan soal nomor 2 dia menggunakan BFS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk perbedaan dari DFS dan BFS. Untuk DFS itu biasanya menelusuri sedalam mungkin ke cabang yang sama sebelum pindah ke cabang lain. Jadi kita akan menelusurinya, jadi kayak masuk menelusuri gang masuk semakin dalam dulu, baru kita akan menemukan hasilnya ya. Nah, untuk BFS sendiri di sini menelusuri secara melebar level per level ya. Jadi dia akan melebar secara levelnya ya. Lalu di sini untuk struktur data yang digunakan dia stack atau rekursi, dan yang BFS dia menggunakan queue atau antrian ya. Jalur yang ditemukan tidak selalu jalur terpendek. Untuk yang DFS dan BFS selalu menemukan jalur terpendek jika semua bobot sama ya, jadi akan dipersingkat lagi. Dan cocok digunakan untuk DFS biasanya cocok untuk mencari semua solusi atau backtracking, struktur pohon dalam, mesh atau puzzle. Dan yang untuk BFS cocok untuk pencarian jalur terpendek, sistem navigasi, graf yang luas.
Kelebihannya untuk DFS ini dia memorinya lebih kecil ya, dan implementasinya juga sederhana. Untuk yang BFS dia lebih efisien untuk mencari tujuan dekat root. Dan untuk yang kekurangannya mungkin untuk DFS dia bisa masuk loop jika tidak ada visit, tidak optimal untuk shorted push. Dan untuk BFS dia butuh memori yang besar untuk graf yang lebarnya. Untuk ya perbedaannya kira-kira seperti itu. Dan kita lanjut lagi untuk yang ke soal nomor 2. Dan sini untuk yang soal nomor 2 ya, kita menggunakan algoritma BFS, tetapi untuk yang lainnya kurang lebih sama saja untuk seperti yang di soal nomor 1, cuma beda di algoritmanya saja ya. Jadi, untuk codingnya langsung saja kita buat. Begini ya, jika kita run hasilnya sama saja seperti yang soal nomor 1, cuma kita beda di ini aja metodenya ya. Oke, di codingnya ada agak berbeda sedikit. Di sini kita mau pilih 8 not A1 sampai A8 masih sama. Hubungan antara ini sama saja. Untuk codingnya kurang lebih sama saja ya, cuma ada di kita tambahkan tadi Q. Nah, itu bagian Q string. Dan mungkin itu saja untuk tugas 3 saya, struktur data saya. Maaf jika ada salah kata atau masih berantakan videonya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.